Saat aku ke rumah ibuku, aku syok melihat ibuku dengan pakaian lusuh terbaring di kamar mandi, dan kulihat ibu mertua menaikkan kakinya ke tubuh sambil teriak. Ini dia sampah bau yang numpang hidup di rumah. Kubalas dia dengan pulang yang tidak pernah aku siapkan. Aku pulang bukan karena rindu. Kalimat itu terasa jahat, tapi jujur. Kalau aku mau berbohong, aku bisa bilang aku pulang karena kangen ibu, karena tiba-tiba kepikiran masakan lamanya, atau karena mimpi buruk semalam. Tapi kenyataannya tidak seindah itu. Aku pulang karena ada jeda. Libur kerja 2 hari. Anak-anak dititipkan ke mertua. Suamiku ada rapat luar kota. Dan di sela kekosongan itu, ada satu pikiran kecil yang muncul tiba-tiba, kayak pop-up iklan yang susah ditutup. Ibu sehat, kan? Itu saja. Sesederhana itu. Sudah hampir setahun aku tidak benar-benar pulang ke rumah ibu. Bukan cuma sekadar lewat, tapi masuk, duduk, makan, dan benar-benar melihatnya. Kami masih sering telepon. Masih chat. Masih kirim uang tiap bulan. Dan di kepalaku, itu sudah cukup. Toh ibu selalu bilang, "Shit, Ra, kamu jangan khawatir. Kerja yang benar." Ibu selalu begitu. Tidak pernah minta apa-apa. Tidak pernah ngeluh. Bahkan ketika suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya, aku memilih percaya bahwa itu cuma sinyal jelek. Aku menyalakan mobil pagi itu dengan perasaan netral. Tidak sedih, tidak senang. Biasa saja. Seperti mengunjungi tempat yang pernah penting, tapi sekarang hanya tinggal alamat. Di jalan, aku sempat mampir beli buah. Pisang, jeruk, dan satu kantong apel merah. Aku sendiri tidak tahu kenapa apel. Mungkin karena ibu suka memotongnya tipis-tipis. Lalu disimpan di piring plastik biru yang sudah retak di pinggirannya. Piring itu selalu ada sejak aku kecil. Lucu ya, benda kecil justru yang paling lama tinggal di ingatan. Perjalanan ke rumah ibu memakan waktu hampir 2 jam. Jalanan tidak macet, tapi pikiranku ramai. Aku sempat berpikir untuk membatalkan. Mengirim pesan saja. "Bu, aku batal ya." Kapik. Alasan klasik yang sering kupakai. Tapi entah kenapa, hari itu kakiku berat kalau harus putar balik. Rumah ibu masih di tempat yang sama. Tidak berubah. Catnya semakin kusam, pagar besinya berkarat, dan tanaman di depan rumah terlihat tidak terurus. Dulu ibu rajin menyiram bunga tiap pagi. Sekarang pot-pot itu kering, beberapa pecah. Aku memarkir mobil, mematikan mesin, dan duduk sebentar tanpa keluar. Ada rasa aneh di dadaku. Seperti sebelum ujian, atau sebelum menerima kabar buruk. Aku tarik napas panjang. Juma perasan, gumamku. Aku turun, membawa kantong buah, lalu berdiri di depan pintu. Tanganku sempat rangkat, lalu turun lagi. Entah kenapa, mengetuk pintu rumah sendiri terasa seperti mengganggu. Akhirnya aku ketuk pelan. Tidak ada jawaban. Aku ketuk lagi, lebih keras. Masih sepi. "Bu?" Panggilku sambil menempelkan telinga ke pintu. Dari dalam, terdengar suara samar. Bukan jawaban. Lebih seperti gesekan. Menggeler. Dan sesuatu yang jatuh. Aku langsung memutar gagang pintu. Tidak terkunci. Pintu terbuka perlahan, disertai bunyi engsel yang sudah lama minta pelumas. Bau lembab langsung menyagap hidungku. Bukan bau masakan. Bukan bau rumah yang ditinggali orang dengan wajar. Ini bau yang aneh. Bau campuran sabun murah, air tergenang, dan sesuatu yang tidak segar. "Ibu?" Suaraku terdengar lebih tinggi dari biasanya. Tidak ada jawaban. Aku melangkah masuk. Ruang tamu tampak berantakan. Sofa yang dulu selalu rapi kini penuh tumpukan baju. Debu di mana-mana. Televisi mati. Tidak ada suara radio seperti dulu. Aku berjalan lebih cepat, jantungku mulai tidak nyaman. "Ibu, ini Clara." Langkahku berhenti di depan pintu kamar mandi. Pintu itu setengah terbuka. Dan dari celah pintu itulah, hidupku terbelah jadi 2 bagian, sebelum dan sesudah hari ini. Aku mencium bau itu lebih jelas sekarang. Bau air kotor. Bau tubuh yang kelelahan. Bau yang tidak seharusnya ada di rumah ibu. Aku dorong pintunya. Dan aku melihat ibu. Ibuku. Terbaring di lantai kamar mandi. Pakaiannya basah, lusuh,
dan terlihat terlalu besar di tubuhnya yang kurus. Rambutnya basah menempel di wajah. Matanya setengah terbuka, tapi kosong. Tangannya gemetar seolah ingin bangun, tapi tidak sanggup. Dan di atasnya, aku tidak langsung mengenali sosok itu. Otakku butuh beberapa detik untuk memproses apa yang mataku lihat. Seorang perempuan berdiri dengan satu kaki menekan dada ibuku. Kakinya. Menekan dada ibu. Aku merasa seperti disambar petir. Perempuan itu menoleh ke arahku dengan wajah penuh ejekan. Wajah yang kukenal. Terlalu kukenal. Ibu mertuaku. "Ngapain kamu di sini?" katanya dingin, seolah aku ini tamu tak diundang. Aku tidak bisa bergerak. Kakiku seperti tertanam di lantai. Kantong buah jatuh dari tanganku. Apel menggelinding ke sudut kamar mandi, berhenti tepat di dekat kaki ibuku. "Ibu," suaraku keluar seperti bisikan. Ibuku menali perlahan. Matanya membesar saat melihatku. Bukan lega. Bukan senang. Tapi, takut. Takut aku melihat ini. "Ih, lebay amat liatnya," kata ibu mertuaku sambil tertawa kecil. Kumazampa bawaya. Dari tadi juga nggak mati-mati. Dunia seakan berhenti. Aku ingin berteriak. Ingin menarik rambut perempuan itu. Ingin mendorongnya sampai jatuh. Ingin melakukan semua hal yang selama ini selalu kutonton di film. Tapi tubuhku tidak menuruti apapun. Yang ada cuma satu perasaan yang menelan segalanya. Bersola. Karena aku tidak tahu. Karena aku tidak ada. Karena aku percaya semuanya baik-baik saja. Ibuku mencoba bicara. Bibirnya bergerak, tapi suaranya nyaris tidak keluar. "Ra, pulang." Dadaku seperti diremas. Aku melangkah satu langkah ke depan. Tanganku gemetar. Napasku pendek-pendek. "Ibu," kataku lagi, lebih tegas. Lebih ke diri sendiri daripada ke siapapun. Ibu mertuaku mendecak. "Udah, jangan drama. Dia juga numpang hidup di rumah ini. Makan juga dari sini." Aku menoleh pelan ke arah perempuan itu. Di kepalaku, satu pertanyaan berputar-putar, memukul-mukul tanpa ampun. Sejak kapan? Sejak kapan ibuku hidup seperti ini? Sejak kapan aku terlalu sibuk untuk melihatnya? Tanganku perlahan merogohtas. Aku tidak tahu kenapa aku melakukan itu. Mungkin refleks. Mungkin naluri bertahan. Mungkin karena ada sesuatu di dalam diriku yang akhirnya bangun. Jariku menyentuh ponsel. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk rumah itu, aku tidak lagi merasa lumpuh. Aku mengangkat kepala, menatap ibu mertuaku lurus-lurus. Suaraku keluar pelan, tapi jelas. "Turunin kaki ibu." Ia tertawa. Meremikan. Seolah aku ini anak kecil yang baru belajar berani. "Kamu jangan ikut campur urusan rumah orang." Aku tersenyum tipis. Rumah orang? Tanganku menekan tombol ponsel di dalam tas. Layarnya menyala. Kamera terbuka. Aku melangkah satu langkah lagi ke depan. "Ibu yakin?" kataku pelan. "Ini rumah orang?" Tatapan ibu mertuaku berubah. Bukan takut, tapi terganggu. Aku tahu satu hal pasti di detik itu. Aku tidak pulang untuk sekadar menjenguk. Aku pulang untuk membuka sesuatu yang selama ini ditutup rapat. Dan ini baru permulaan. Ibu yang tidak pernah mengadu. Aku tidak langsung berteriak minta tolong. Bukan karena aku tidak panik. Justru karena paniknya terlalu penuh sampai tidak tahu harus keluar lewat mana. Tanganku gemetar saat ponsel masih menyala di genggaman. Kamera menghadap ke depan, merekam tanpa suara. Aku bahkan tidak yakin apakah rekamannya stabil atau tidak. Yang aku tahu, aku harus menyimpan momen ini, bukan untuk pamer, bukan untuk ancaman, tapi untuk berjaga-jaga. Untuk berjaga dari kemungkinan terburuk. Aku tidak dipercaya. "Ibu, turun sekarang." Suaraku lebih dingin dari yang aku kira. Aku sendiri kaget mendengarnya. Ibu mertuaku mendengus. Kakinya masih menekan dada ibuku, tapi tekanannya sedikit mengendur. Seperti orang yang mulai sadar sedang dilihat. "Drama amat sih kamu," katanya. "Dia juga nggak kenapa-kenapa." Aku melangkah mendekat. Bau kamar mandi makin menusuk. Air masih mengalir dari keran kecil di dinding, menggenang di lantai. Ibuku terbaring miring sekarang,
napasnya tersengal. Turuan, ulangku. Kali ini bukan permintaan. Tatapan ibu mertuaku menajam. Ada rasa tersinggung di sana. Harga diri orang yang merasa berkuasa, lalu tiba-tiba diusik. Ia akhirnya mengangkat kakinya, lalu mundur satu langkah. Kalau kamu mau ribut, jangan di sini. Aku tidak menjawab. Aku langsung berlutut di samping ibu. Tanganku gemetar saat menyentuh bahunya. Tubuhnya dingin. Terlalu kurus. Tulang selangkanya terlihat jelas dari balik pakaian basah itu. Ibu, bisa dengar aku? Tanyaku pelan. Ibuku mengangguk sangat kecil. Matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha tersenyum. Senyum yang dipaksakan. Senyum yang selama ini sering kulihat di layar ponsel. Maaf, katanya lirih. Satu kata itu menghantamku lebih keras dari semua hinaan tadi. Kenapa minta maaf? Suaraku pecah. Aku tidak bisa menahannya lagi. Ibu tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, seolah kata-kata itu terlalu berat untuk keluar. Aku membantu ibu duduk bersandar ke dinding. Seikturku kulepas, kupakaikan keskiviikko tupuhnia. Ia gemetar, entah karena dingin atau karena takut. Di belakang kami, ibu mertuaku berdiri sambil melipat tangan. Tatapannya tajam, tapi sekarang ada sesuatu yang berbeda. Ada kehati-hatian. Udah, jangan lebay, katanya. Aku ke dapur dulu. Ia melengos pergi, meninggalkan kamar mandi dengan langkah kesal. Begitu ia pergi, aku langsung menutup pintu kamar mandi. Menguncinya dari dalam. Aku menarik napas panjang. Baru saat itu aku sadar napasku selama ini pendek-pendek, seperti orang yang hampir tenggelam. Ibu, sejak kapan? Tanyaku. Ibuku menggeleng. Nggak usah dibahas. Sejak kapan? Pertanyaan itu terus mengambang di antara kami, berat dan tidak terjawab. Aku mengelap wajah ibu dengan tisu dari tas. Kulitnya kasar. Ada bekas memar samar di lengan kirinya. Aku ingin bertanya, tapi aku takut jawabannya. Ibu kenapa nggak pernah bilang? Tanyaku akhirnya. Ibuku tertawa kecil. Pahit. Bilang ke siapa? Kamu bisa bilang ke aku. Ia menatapku lama. Tatapan itu tidak menyalahkan, tapi justru membuatku merasa lebih bersalah. Kamu kep? Ra katania pelan. Kamu kerja, ngurus rumah tangga, anak-anak. Ibu nggak mau jadi beban. Aku menunduk. Kata beban itu seperti pisau. Ini bukan beban, kataku cepat. Ini ibu. Ia tersenyum lagi. Senyum yang sama. Senyum yang menyembunyikan terlalu banyak luka. Dulu juga ibu pikir begitu, katanya. Tapi lama-lama ibu sadar, gak semua anak bisa terus jagain orang tuanya. Aku ingin menyangkal. Ingin bilang aku beda. Tapi kenyataannya, aku ada di sini terlambat. Aku membantu ibu berdiri pelan-pelan. Kakinya gemetar, tapi ia berusaha keras menopang dirinya sendiri. Kami berjalan keluar kamar mandi, masuk ke kamar tidur kecil di belakang. Kamar itu lebih mirip gudang. Kasur tipis, sprei kusam, lemari tua yang pintunya tidak bisa menutup rapat. Ini kamar ibu? Tanyaku. Ibuku mengganggu. Dadaku sesak. Dulu kamar ini adalah kamar tamu. Ibu biasa tidur di kamar depan, dekat ruang tamu. Sekarang, ia dipindahkan ke belakang, ke tempat yang nyaris tak layak disebut kamar. Aku membantu ibu duduk di kasur. Memberinya minum. Tangannya gemetar saat memegang gelas. Bu, kataku pelan. Cerita sama aku. Ibuku terdiam lama. Seolah ia menimbang-nimbang apakah membuka ini akan lebih menyakitkan daripada menahannya sendiri. Aku nggak mau kamu ribut, katanya akhirnya. Aku nggak janji, jawabku jujur. Ia tersenyum tipis. Awalnya baik, katanya. Waktu dia pindah ke sini, dia bilang cuma sementara. Katanya utangnya banyak, nggak punya tempat tinggal. Aku mengerutkan kening. Pindah ke sini? Ibuku mengganggu. Dia bilang cuma numpang. Ibu pikir, ya sudahlah. Sesama keluarga. Aku menelan ludah. Terus? Tanyaku. Pelan-pelan berubah. Katanya, ayalnya cuma omongan. Dibilang rumah ini berantakan, ibu nggak becus. Lama-lama, ya seperti yang kamu lihat.
Aku mengepalkan tangan. Kukuku menekan telapak sampai sakit. Kenapa ibu nggak suruh dia pergi? Tanyaku. Ibuku terdiam. Matanya menatap lantai. Dia bilang, rumah ini bukan sepenuhnya milik ibu. Aku terdiam. Apa maksudnya? Ibuku menghela napas panjang. Dia bilang, kalau bukan karena dia, ibu nggak akan bisa beli rumah ini. Aku menatap ibu tajam. Itu bohong. Ibuku tersenyum lima. Ibu tahu. Terus kenapa ibu diam? Karena dia tahu caranya bikin orang tua takut. Jawab ibu pelan. Dia bilang kalau ibu berani macam-macam, dia bakal bilang ke orang-orang kalau ibu cuma numpang hidup dari anak. Dadaku terasa panas. Bu, kataku sambil menggenggam tangan ibu. Rumah ini dibeli pakai uang siapa? Ibuku menatapku, matanya berkekak. Uang ibu. Satu kalimat itu seperti membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Aku menarik napas dalam-dalam. Otakku mulai bekerja, menyusun potongan-potongan yang selama ini terasa janggal. Kenapa sertifikat rumah selalu disimpan ibu? Kenapa ibu tidak pernah mau pindah? Kenapa ibu mertuaku begitu percaya diri mengatur segalanya? Semua itu bukan kebetulan. Ibu, aku minta satu hal, kataku pelan. Ibuku menatapku. Apapun yang terjadi nanti, ibu jangan takut. Ia mengangguk, meski jelas ia belum sepenuhnya percaya. Aku menggenggam ponsel di tanganku. Layarnya masih menyala. Rekaman tadi masih ada. Dan entah kenapa, aku merasa ini bukan pertama kalinya aku perlu menekan tombol itu. Di luar kamar, terdengar suara piring dibanting. Aku berdiri. Bu, istirahat, kataku. Aku di luar. Ibuku menarik lenganku. Ra, jangan bikin masalah. Aku menatapnya lembut. Bu, kataku pelan, tapi tegas. Masalahnya sudah ada sejak lama. Aku cuma datang buat berhenti pura-pura nggak lihat. Aku keluar kamar dan menutup pintunya perlahan. Di ruang tamu, ibu mertuaku duduk sambil minum teh. Tatapannya tajam, penuh penilaian. Kamu lama, katanya. Drama sudah selesai? Aku menatapnya tanpa ekspresi. Belum, jawabku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk rumah itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Ini bukan soal emosi. Ini soal kebenaran. Dan kebenaran, kalau sudah mulai kelihatan, tidak akan bisa disembunyikan lagi. Diam yang mulai berarti. Aku tidak langsung menyerang. Dan itu bukan karena aku lemah. Aku duduk di ruang tamu, berhadapan dengan ibu mertuaku yang sibuk mengaduk teh, seolah tidak pernah ada perempuan tua yang hampir pingsan diinjak kakinya di kamar mandi. Televisi menyala tanpa suara. Jam dinding berdetak pelan, tapi setiap detiknya terasa seperti mengejek. Aku memperhatikan rumah itu dengan mata yang berbeda. Dulu, rumah ini selalu terasa sempit tapi hangat. Sekarang, sempitnya masih ada, hangatnya hilang. Yang tersisa hanya aura orang yang ingin berkuasa. Ngapain kamu bengong? Ibu mertuaku menyindir. Kalau mau tinggal lama, bilang. Jangan cuma bikin suasana nggak enak. Aku menoleh, menatap wajahnya dengan tenang. Terlalu tenang, mungkin. Aku libur 2 hari, kataku. Aku nginep. Ia berhenti mengaduk. Menatapku curiga. No pain. Aku mengangkat bahu. Nemenin ibu. Ia tertawa kecil. No pain dait menen? Orang masih hidup juga. Kalimat itu membuat dadaku panas, tapi aku menahannya. Aku belajar satu hal penting hari ini, orang seperti dia justru tumbuh dari reaksi. Aku berdiri, mengambil tas, lalu masuk ke kamar depan, kamar yang dulu jadi kamar ibuku. Sekarang kosong. Debatable. Lemari terbuka tanpa isi. Aku duduk di ranjang tua itu. Springnya berdecit pelan saat aku menaruh berat badan. Dan disitulah, untuk pertama kalinya hari itu, aku benar-benar sendirian. Aku menunduk. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena kenyataan yang mulai menghantam. Aku meninggalkan ibu terlalu lama. Ponselku berjuta. Pesan dari suami. Udah sampai? Aku mengetik cepat. Sudah. Ibu sehat? Aku menatap layar lama.
Jari-jariku menggantung di atas keyboard. Sehat, akhirnya ku ketik. Aku benci diriku sendiri karena itu. Tapi aku belum siap membuka semuanya. Aku menyandarkan kepala ke dinding. Mataku menutup, dan tanpa diminta, kenangan datang satu persatu. Aku ingat ibu yang dulu selalu bangun lebih pagi dariku. Menyiapkan seragam sekolah, menyetrika baju, lalu menyelipkan uang jajan ke saku kecil tas ranselku. Aku ingat ibu yang menungguku di teras setiap aku pulang telat, tidak marah, hanya bertanya, "Kamu capek?" Aku ingat saat aku pertama kali kerja, ibu bilang, "Kalau nanti kamu sibuk, nggak apa-apa. Ibu bisa jaga diri." Kalimat itu dulu terdengar dewasa. Sekarang, terdengar seperti perpisahan pelan-pelan. Aku membuka mata. Tengro kanku kiring. Selama ini aku mengira menjadi anak yang baik itu soal kirim uang tepat waktu, telepon seminggu sekali, dan datang saat lebaran. Aku lupa satu hal, orang tua tidak selalu butuh uang. Mereka butuh dilihat. Ketukan pelan di pintu membuatku tersentak. "Ra," suara ibu terdengar lemah. Aku langsung berdiri dan membukakan pintu. Ibuku berdiri di sana, memegang dinding untuk menahan tubuhnya. Wajahnya pucat, tapi ia berusaha terlihat baik-baik saja. "Kenapa bangun?" tanyaku panik. "Ibu nggak apa-apa," katanya cepat. "Cuma mau ke dapur." Aku menggenggam lengannya. Aku bantu. Kami berjalan pelan ke dapur. Di sana, ibu mertuaku sedang memotong bawang. Begitu melihat kami, ia mendengus. Ngapain dia dibawa keluar? Gongguaya. Aku menatapnya sekilas. Diam. Aku membantu ibu duduk. Menyuangkan air. Tanganku sengaja sedikit lama memegang gelas, memberi ibu waktu untuk tenang. "Ibu lapar?" tanyaku. Ibuku menggeleng. "Nanti saja." Ibu mertuaku tertawa kecil. Lapar ma lapar ayah. "Tapi ya, orang gak kerja juga jangan banyak maunya." Aku merasakan ibu menegang di sampingku. Aku tersenyum tipis. "Bu," kataku pelan ke ibu mertuaku. "Kalau bicara, dijaga." Ia menoleh tajam. Kamun gangkem? Aku menggeleng. Inggak. Aku ngingetin. Ia tertawa sinis. "Kamu pikir kamu siapa?" Aku ingin menjawab. Ingin mengatakan banyak hal. Tapi aku menelan semuanya. "Anak," jawabku singkat. Ia mendengus dan kembali memotong bawang. Aku mengantar ibu kembali ke kamar. Membentunya berbering. Menarik selimut sampai ke dadanya. "Ra," kata Nia pelan. "Kamu kenapa jadi beda?" Aku tersenyum. Ibu yang ngajarin aku buat nggak langsung meledak. Ia terdiam. "Ibu, aku mau tanya," kataku hati-hati. "Sertifikat rumah masih ada, kan?" Ibuku mengganggu. Di lemari. Laci paling bawah. Aku mengangguk pelan. "Baik." Ia menatapku lama. "Kamu mau ngapain?" Aku menggenggam tangannya. "Jaga ibu." Malam datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku tidur di kamar depan. Lampu kupadamkan, tapi mataku tetap terbuka. Di luar kamar, terdengar suara langkah ibu mertuaku. Sesekali ia berhenti, lalu berjalan lagi. Seperti orang yang gelisah. Aku mengambil ponsel, membuka folder rekaman. Video siang tadi ada di sana. Gambarnya sedikit goyang, tapi suaranya jelas. Ini dia sampah bau yang numpang hidup. Aku menutup videonya. Dadaku sesak. Aku membuka catatan. Mulai menulis tanggal. Jam. Apa yang kulihat. Apa yang kudengar. Aku tidak tahu kenapa aku melakukan ini, tapi rasanya seperti satu-satunya cara agar aku tetap waras. Sebelum tidur, aku bangun pelan, membuka lemari tua di kamar ibu. Laci paling bawah memang agak macet. Aku menariknya perlahan. Di sana, tersimpan map coklat tua. Di dalamnya, sertifikat rumah. Nama ibuku tercetak jelas. Aku menghela napas panjang. Di luar, seseorang menutup pintu agak keras. Aku menatap kertas itu lama. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa seperti tamu di rumah ini. Aku merasa seperti penjaga. Dan orang yang terlalu lama berkuasa. Biasanya tidak sadar kalau tahtanya mulai goyah.
Rumah yang mulai terasa sempit. Pagi di rumah itu tidak pernah benar-benar tenang. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena kebiasaan, tapi karena tidurku dangkal. Setiap suara kecil terasa seperti alarm. Langkah kaki di luar kamar. Batu kering ibu dari kamar belakang. Bunyi piring yang sengaja dibenturkan lebih keras dari perlu. Aku duduk di tepi ranjang, menatap cahaya matahari yang masuk dari celah jendela. Debu menari di udara. Rumah ini terasa seperti sedang menahan napas. Aku keluar kamar. Di dapur, ibu mertuaku sudah berdiri, menyeduh kopi. Rambutnya disanggul rapi, bajunya bersih. Tampilan orang yang merasa berkuasa. "Kamu bangun cepat," katanya tanpa menoleh. Aku mengambil gelas, menuang air putih. "Biasa." Ia menoleh. Menatapku dari ujung kepala sampai kaki. "Masih mau nginep?" Aku menyesap air. Ayah. Tatapannya mengiras. Rumah ini bukan hotel. Aku meletakkan gelas pelan. Aku tahu. Kami saling diam. Bukan diam canggung. Diam mengyukar. Ibuku keluar dari kamar belakang dengan langkah pelan. Aku langsung menghampiri, membantunya duduk. Bu, Vangan dipaksa kataku. Ibu mertuaku mendecak. Dari dulu juga gitu, nggak kuat, padahal kerjaannya cuma di rumah. Aku menoleh ke arahnya. "Dulu ibu kerja apa, Bu?" Ia terdiam sebentar. Lalu tertawa kecil. "Ngapain kamu tanya begitu?" Penasaran ayah, jawabku santai. Ia mengibaskan tangan. "Udahlah, nggak penting." Aku mengangguk. Tapi aku mencatatnya di kepala. Orang yang merasa terancam biasanya menghindari pertanyaan sederhana. Pagi itu aku sengaja tidak keluar rumah. Aku duduk di ruang tamu, pura-pura sibuk dengan ponsel. Padahal telingaku siaga. Setiap kata, setiap nada suara. Ibuku masuk dapur, membantu sebisanya. Ibu mertuaku terus mengomel. Tentang air yang habis. Tentang piring yang kurang bersih. Tentang bau. Orang tua itu kalau nggak berguna, ya sadar diri, katanya keras. Ibuku menunduk. Tanganku mengepal di balik layar ponsel. Aku berdiri. Bu, kataku ringan. Aku rekam ya. Biar nanti kalau lupa, bisa diputar ulang. Ia menoleh cepat. Rekam apan? Omongan, jawabku polos. Luku soalnya. Wajonnya memora. Kamu kurang ajar. Aku tersenyum tipis. Bisa jadi. Ia melangkah mendekat. Jangan sok pinter di rumah orang. Aku menatapnya lurus. Ibu yakin ini rumah orang? Kalimat itu melayang di udara, berat. Ia terdiam beberapa detik. Lalu tertawa keras. Terlalu keras. "Ibu kamu aja numpang hidup di sini." Aku mengangguk pelan. Oak. Dan justru sikapku itu yang membuatnya gelisah. Siang hari, aku mengajak ibu makan di kamar. Aku sengaja menjauhkan ibu dari dapur. Dari sumber suara yang menyakitkan. "Ibu capek?" tanyaku. Ibuku mengangguk kecil. "Sedikit." Aku menyuapinya perlahan. Seperti dulu ia menyuapiku. Tangannya gemetar, tapi ia tersenyum. "Ra," katanya pelan. "Kamu jangan bikin suasana makin keruh." Aku berhenti menyuap. Menatapnya. Bu, kataku lembut. Air ini sudah lama keruh. Aku cuma berhenti pura-pura nggak lihat. Ibuku terdiam. So menjlang. Aku keluar sebentar ke teras, pura-pura menelepon. Dari luar, aku mendengar suara ibu mertuaku menelepon seseorang. "Iya, anaknya sekarang sok berani," katanya kesal, padahal dulu nurut-nurut aja. Aku berhenti melangkah. Tenong ayah lanjutnya. Rumah ini kan aman. Aku tersenyum kecil. Malamnya, saat aku sedang menemani ibu di kamar, ibu mertuaku masuk tanpa mengetuk. "Besok kamu pulang," katanya tiba-tiba. Aku menoleh. "Kenapa?" Gonggu, jawabnya singkat. Aku berdiri perlahan. Aku belum selesai. Ia tertawa sinis. "Kamu pikir kamu punya kuasa di sini?" Aku menatapnya lama. Tidak marah. Tidak tersenyum. "Belum," jawabku jujur.
Tapi aku lagi belajar. Ia menatapku dengan wajah penuh emosi. Tanganya terkpul. Aku mengangkat ponsel. Layar menyala. Kamera terbuka. Ia langsung mundur 1 langkah. Nopain kamu? Aku menurunkan ponsel lagi. Belum apa-apa. Ia menunjuk wajahku. Kamu hati-hati. Aku mengangguk. Ibu juga. Setelah ia pergi, ibuku menarik tanganku. Ra, ibu takut. Aku duduk di sampingnya. Memelunya pelan. Bu, kataku pelan. Takut itu wajar. Tapi diam terlalu lama bikin orang lupa kita manusia. Ibuku terisak kecil. Di kamar depan, aku duduk sendirian malam itu. Aku membuka catatan. Menambah 1 lagi baris. Hari kedua. Tekanan meningkat. Subjek mulai gelisah. Aku menatap ponsel. Baterainya hampir penuh. Memorinya masih luas. Dan aku tahu satu hal pasti. Orang yang merasa terancam akan mulai membuat kesalahan. Dan tugasku hanya 1. Menunggu. Aku tidak marah, aku mencatat. Hari ketiga di rumah itu dimulai dengan keheningan yang aneh. Bukan tenang, lebih seperti sunyi yang sengaja diciptakan. Tidak ada omelan pagi, tidak ada suara piring dibanting. Ibu mertuaku terlalu diam. Dan dari pengalamanku hidup bertahun-tahun sebagai perempuan, aku tahu. Diam seperti ini bukan tanda damai, tapi persiapan. Aku bangun dan langsung ke kamar ibu. Ia masih tidur, napasnya pelan. Aku duduk di tepi ranjang, menatap wajahnya lama. Keriput di sudut mata itu bukan karena usia saja, tapi karena terlalu sering menahan. Aku keluar kamar, menutup pintu perlahan. Di ruang tamu, ibu mertuaku duduk dengan wajah datar. Tanganya memegang map plastik biru. Map yang asing. Kita ngobrol, katanya tanpa basa-basi. Aku duduk di seberangnya. Silakan. Ia membuka map itu. Beberapa kertas kusam dikeluarkan dan disebar di meja. Fotokopi KTP ibu. Fotokopi kartu keluarga lama. Bahkan ada surat-surat yang aku tahu sudah tidak berlaku. Kamu pikir kamu pintar? Katanya. Ibu kamu itu nggak punya apa-apa. Aku melirik kertas-kertas itu sebentar, lalu menatap wajahnya lagi. Terus? Ia tersenyum tipis. Rumah ini kalau mau ditarik, bisa. Aku mengangguk pelan. Oja. Ia mendekat. Suaranya direndakan. Kamujangan sok pallavan. Kamu datang cuma 2 hari, terus mau ngatur semuanya. Aku tersenyum kecil. Aku nggak ngatur. Aku cuma lihat. Ia menepuk meja. Kamu mau apa sebenarnya? Pertanyaan itu akhirnya keluar. Aku menyandarkan punggung ke kursi. Aku mau ibu aku hidup tenang. Ia tertawa. Kali ini pahit. Tenang itu mahal. Aku menatapnya lurus. Aku mampu. Ia terdiam. Untuk sepersekian detik, aku melihat sesuatu di matanya, panik. Ia bangkit berdiri. Kamujangan sok kuasa. Kamu itu cuma anak. Aku ikut berdiri. Tapi jarakku tetap aman. Ayah kataku. Anak yang sekarang tahu banyak. Ia melengos pergi, meninggalkan map biru itu di meja. Aku menatap map itu lama. Lalu, tanpa menyentuhnya, aku mengeluarkan ponsel. Kamera. Klik. Foto 1 persatu. Bukti intimidasi tidak selalu berupa teriakan, kadang berupa kertas yang sengaja ditunjukkan. Siang hari, ibu mertuaku mulai berubah taktik. Ia tidak lagi menyerang ibu secara langsung. Ia menyerang lewat aku. Suami kamu tahu kamu di sini bikin ribut? Tanyanya sinis. Aku menjawab santai. Tahu. Kamu yakin dia bakal bela kamu terus? Aku mengangguk. Yakin. Laki-laki itu nggak suka perempuan keras, katanya. Aku tersenyum. Makanya aku nggak keras. Aku konsisten. Ia mendecak kesal. Sore itu, aku mendapati ibu duduk sendirian di kamar, menangis pelan. Tangannya memegang koin lap. Bu, kenapa? Tanya aku panik. Ibuku menggeleng. Ibu cuma capek. Aku duduk di sampingnya. Ada yang dia bilang. Ibuku ragu. Lalu mengangguk.
Dia bilang, kalau kamu terus di sini, nanti rumah tanggamu rusak. Aku menarik napas panjang. Ini yang ia mainkan, rasa bersalah ibu. Bu, kataku lembut tapi tegas. Kalau rumah tanggaku rusak karena aku bela ibu, berarti memang rapuh dari awal. Ibuku menatapku dengan mata basah. Ibu nggak mau kamu korban. Aku menggenggam tangannya. Bu, ibu bukan beban. Ibu alasan. Malam datang. Dan bersama malam, datang kesalahan pertama yang fatal. Aku pura-pura tidur di kamar depan. Lampu mati. Ponsel kusimpan di bawah bantal, mode rekam suara aktif. Di luar kamar, terdengar suara langkah. Ibu mertuaku berbicara di telepon. Suaranya diturunkan, tapi cukup jelas. Tenang aja, katanya. Rumah itu atas nama siapa juga bisa diatur. Aku menahan napas. Orang tua kayak gitu mah gampang ditekan. Dadaku bergetar, tapi jariku tetap diam. Kalau anaknya rewel, nanti juga capek sendiri. Aku menutup mata. Bukan karena lelah, tapi karena aku tahu. Aku baru saja mendapatkan sesuatu yang tidak bisa ia tarik kembali. Pagi berikutnya, aku bangun dengan kepala jernih. Aku membuka folder. Video kamar mandi. Rekaman suara malam tadi. Photo map Bairu. Catatan harian. Aku tidak merasa menang. Aku merasa siap. Aku masuk kamar ibu. Membantunya duduk. Bu, kataku pelan. Kalau nanti ibu dengar aku bicara keras, jangan takut. Ibuku menatapku simas. Kamu mau ngapain? Aku tersenyum kecil. Bukan senyum manis, tapi senyum orang yang sudah berhenti ragu. Aku mau dia ngomong sendiri, kataku, di depan kamera. Di luar kamar, ibu mertuaku tertawa keras sambil menonton TV. Suara orang yang merasa aman. Aku berdiri di ambang pintu, mengeluarkan ponsel dari saku. Leonnya menyala. Dan di kepalaku, satu kalimat berputar tenang. Orang yang merasa berkuasa akan paling jujur saat merasa menang. Bab ini belum ledakan, tapi detonatornya sudah terpasang. Ulangi lagi, Bu. Aku bangun pagi dengan perasaan yang aneh. Bukan takut, bukan marah. Tenang. Tenang seperti orang yang sudah menerima satu kenyataan. Apapun yang terjadi hari ini, tidak bisa lagi ditarik mundur. Aku mandi, berdandan sederhana, dan menyisir rambut ibu dengan pelan. Ia duduk diam di depan cermin kecil, menatap bayangannya sendiri. Kamu yakin? Tanyanya lirih. Aku bertemu pandang dengannya di cermin. Iya, Bu. Ia menelan ludah. Kalau nanti dia marah. Aku tersenyum kecil. Justru itu yang kita tunggu. Aku membantu ibu kembali ke kamar. Menutup pintu. Tidak mengunci, aku tidak ingin dia merasa terkurung. Di ruang tamu, ibu mertuaku sudah duduk sambil menonton TV. Volume sengaja dibesarkan. Seolah ingin menguasai ruangan. Aku duduk di kursi seberangnya. Meletakkan tas di samping. Tanganku masuk ke dalam tas, menyentuh ponsel. Baterai penuh. Memori cukup. Kamera siap. Kamu masih di sini? Katanya tanpa menoleh. Ayah. Ia mendecak. Kamu keras kepala juga. Aku tersenyum. Kata orang, itu turunan. Ia menoleh. Menatapku tajam. Jangan mulai. Aku mengangkat bahu. Aku belum mulai apa-apa. Ia berdiri. Mengambil remote, mematikan TV. Suasana langsung sunyi. Kamu pikir dengan rekam-rekam kayak gitu kamu bisa apa? Katanya. Aku menatapnya. Aku belum rekam apa-apa. Ia mendekat satu langkah. Yangon sok suci. Aku ikut berdiri. Jarak kami tinggal 2 meter. Bu, kataku pelan. Aku mau tanya. Ia menyilangkan tangan. Apa lagi? Rumah ini dibeli pakai uang siapa? Ia tertawa kecil. Pertanyaan bodoh. Aku mau jawabannya. Kataku. Ia mendengus. Ja campur-campur. Aku mengangguk pelan. Campur-campur itu maksudnya uang ibu aku juga. Kan? Wajonnya mengiras. Kamu jangan sembarangan ngomong.
Aku mengeluarkan ponsel. Mini alakan kamera. Tidak sembunyi-sembunyi. Tidak diam-diam. Terong. Lampu merah kecil menyala. Ia berhenti bicara. Aku mengangkat ponsel sejajar wajah. Tanganku stabil. Ulangi lagi, bu kataku pelan. Biar jelas. Ia terdiam. Beberapa detik. Lalu tertawa meremehkan. Kamu pikir aku takut? Katanya. Aku tidak menjawab. Ia mendekat lagi. Lebih dekat. Ibu kamu itu cuma numpang hidup di sini. Aku menatap layar ponsel, memastikan suaranya tertangkap jelas. Ulangi kataku. Lebih jelas. Ia tersenyum sinis. Dia zampabau. Kalau nggak ada aku, dia sudah di jalan. Aku merasakan sesuatu bergerak di dalam dadaku. Tapi aku menahannya. Aku tetap berdiri. Tetap merekam. Kenapa ibu bilang rumah ini bukan milik dia? Tanyaku. Karena merasa menang, ia menjawab tanpa pikir panjang. Karena memang bukan, katanya cepat. Kalau aku mau, aku bisa usir kapan aja. Aku mengangguk. Kenapa belum? Ia tertawa keras. Karena masih berguna. Aku menoleh sebentar ke arah pintu kamar ibu. Lalu kembali menatap layar. Bu kataku tenang. Ibu tahu nggak? Siapa yang bayar cicilan rumah ini dari awal? Ia terdiam sepersekian detik. Terlalu cepat untuk orang yang yakin. Aku nggak peduli, katanya. Sekarang aku yang atur. Aku mendekat satu langkah. Kalau begitu, kataku pelan, ibu juga tahu dong, kalau ibu cuma numpang. Itu kata yang salah. Wajahnya memera. Tangannya terangkat. Kurang ajar kamu. Tangannya berhenti di udara saat melihat kamera. Aku tidak mundur. Ulangi lagi, Bu, kataku dengan suara bergetar tapi terkendali. Tadi bilang apa? Ia menurunkan tangan. Napasnya berat. Matanya liar. Kamu jebak aku, katanya. Aku menggeleng. Ibu ngomong sendiri. Ia menunjuk ponselku. Matikan. Aku menggeleng. Belum. Ia mendengus kasar. Kamu mau apa? Aku menarik napas panjang. Aku mau ibu aku hidup layak, kataku. Di rumahnya sendiri. Ia tertawa getir. Kamu pikir hukum berpihak ke kamu? Aku tersenyum kecil. Hukum suka bukti. Kami saling menatap lama. Untuk pertama kalinya sejak aku datang, aku melihat ketakutan di wajahnya. Bukan takut padaku, tapi takut kehilangan posisi. Ia melangkah mundur. Kamu jangan macam-macam. Aku menurunkan ponsel sedikit, tapi kamera masih menyala. Bu kataku pelan. Permainan ini sudah selesai. Ia tidak menjawab. Ia berbalik, masuk kamar, dan membanting pintu. Aku mematikan kamera. Tanganku gemetar sekarang. Bukan karena ragu, tapi karena semua emosi yang kutahan akhirnya mencari jalan keluar. Aku duduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Di dalam kamar, terdengar suara tangis ibu. Aku bangkit cepat, masuk ke kamarnya. Ibu duduk di ranjang, menangis tertahan. Aku dengar semuanya, katanya. Kamu rekam? Aku mengangguk, ia memelukku. Tubuhnya gemetar. Maaf, katanya berulang-ulang. Aku memeluknya erat. Bu, ini bukan salah ibu. Di luar, rumah terasa berbeda. Lebih sempit. Lebih panas. Karena orang yang merasa berkuasa, baru saja sadar. Kursinya goya. Dan ini, baru awal ledakan. Ketika topeng itu jatuh. Aku tidak tidur malam itu. Bukan karena takut, tapi karena tubuhku masih dipenuhi adrenalin yang belum tahu harus pergi kemana. Aku duduk di kamar ibu, menemani beliau yang tertidur gelisah. Napasnya kadang terputus, seperti orang yang mimpi buruk tapi terlalu lelah untuk terbangun. Aku menatap wajahnya lama. Dan untuk pertama kalinya sejak aku datang, aku membiarkan satu pikiran jujur muncul tanpa ditahan. Kalau aku datang seminggu lebih lambat, mungkin ibu sudah tidak ada. Pagi datang tanpa suara. Tidak ada omelan. Tidak ada langkah kaki. Rumah terlalu sunyi. Aku keluar kamar pelan-pelan. Ruang tamu kosong.
Dapa kosong. Pintu kamar ibu mertua tertutup rapat. Aku menyiapkan sarapan sederhana untuk ibu. Menyuapinya sedikit demi sedikit. Dia kemana? Tanya ibu pelan. Aku menggeleng. Belum tahu. Tapi aku tahu satu hal. Orang yang panik tidak pernah benar-benar pergi. Mereka bersembunyi sambil menyusun serangan balik. Sekitar pukul 10 pagi, suara motor berhenti di depan rumah. Pintu dibuka keras. Ibu mertuaku masuk dengan wajah merah dan napas kasar. Di belakangnya, seorang pria paruh baya, ketua RT. Ini dia anak kurang ajar itu, kata ibu mertuaku lantang. Yang mau ngusir orang tua dari rumah orang. Aku berdiri dari sofa. Tenong. Page, Pak, kataku sopan. Pak RT terlihat canggung. Ini katanya ada masalah rumah, ya? Ibu mertuaku langsung memotong. Ayah. Rumah ini mau direbut. Aku menoleh ke Pak RT. Pak, boleh kita duduk dulu? Ia ragu, tapi akhirnya mengangguk. Kami duduk bertiga. Ibuku keluar dari kamar, langkahnya pelan. Pak RT langsung berdiri. Bu, sehat? Ibuku mengangguk kecil. Ibu mertuaku mendengus. Jangan pura-pura kasihan. Dia ini cuma numpang. Aku menatap ibu mertuaku. Ponselku sudah di tanganku. Tidak disembunyikan. Bu, kataku pelan. Ibu yakin mau ngomong gitu di depan Pak RT? Ia menoleh cepat. Kenapa? Takut? Aku menggeleng. Enggak. Aku justru mau. Ia tersenyum sinis. Ya sudah. Biar jelas semuanya. Ia menoleh ke Pak RT. Rumah ini bukan sepenuhnya punya dia. Saya yang ngurus, saya yang tinggal. Aku mengangguk. Boleh aku jawab, Pak? Pak RT mengangguk. Aku mengeluarkan map coklat dari tas. Meletakkannya di meja. Kebuka pelan. Sertifikat rumah ini atas nama ibu saya, kataku tenang. Dibeli tahun sekian, pakai uang beliau. Wajah ibu mertuaku berubah. Itu bisa palsu, teriaknya. Aku menggeser map sedikit. Ini asli. Ibu mau lihat nomor sertifikatnya? Pak RT mendekat, melihat sekilas. Nama ibu Clara ya? Ibu mertuaku mulai kehilangan kontrol. Itu cuma formalitas, katanya. Saya yang rawat rumah ini. Aku menatapnya. Numpang bukan berarti punya. Ia berdiri mendadak. Kamu fitnah. Aku menyalakan kamera. Lampu merah menyala. Ia melihatnya, dan tetap bicara. Kamu mau apa sih? Dari dulu ibu kamu itu nggak ada apa-apanya. Pak RT terkejut. Bu, tolong dijaga ucapannya. Terlambat. Kalau bukan karena saya, dia nggak akan punya rumah. Lanjut ibu mertuaku. Aku mengangguk pelan. Ulangi, Bu. Ia berteriak. Saya yang izinin dia tinggal di sini. Aku menatap kamera. Katadja. Ia sadar terlambat. Tangganya Jematar. Aku menurunkan kamera sebentar, menatapnya lurus. Bu, kataku tenang. Ibu baru saja mengakui kalau ibu bukan pemilik rumah ini. Suani. Pak RT menelan ludah. Bu, ini serius. Ibu mertuaku mulai panik. Saya cuma bercanda. Aku membuka rekaman suara malam sebelumnya. Volume sedang. Rumah itu atas nama siapa juga bisa diatur. Wajahnya pucat. Aku mematikan suara itu. Bu, kataku pelan. Itu ancaman. Ibuku berdiri di sampingku. Tangannya gemetar, tapi ia berdiri. Selama ini, kata ibu lirih tapi jelas, saya diam karena saya takut. Aku menoleh padanya. Mataku panas. Tapi sekarang, lanjut ibu, saya mau pulang ke hidup saya sendiri. Ibu mertuaku menatap kami berdua. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kecil. Pak RT berdiri. Saya sarankan masalah ini dibawa ke jalur hukum. Aku mengangguk. Sudah. Ia menoleh kaget. Sudah? Aku tersenyum tipis. Saya sudah konsultasi. Itu bohong kecil, tapi strategis. Ibu mertuaku terduduk di kursi.
Nafasnya tersenggol. Kamu kejam, katanya lirih. Aku menatapnya tanpa emosi. Saya adil. Pak RT pamit dengan wajah serius. Rumah kembali sunyi. Ibu mertuaku bangkit, menatap ibu dengan mata penuh benci. Kamu puas? Katanya. Ibuku menatapnya tenang. Saya capek. Aku berdiri di antara mereka. Mulai hari ini, kataku pelan tapi tegas, ibu bukan lagi penguasa di rumah ini. Ia tertawa pahit. Kamu pikir ini selesai? Aku mengangguk. Ayah. Karena aku tahu, orang yang sudah ketahuan telanjang, tidak punya senjata lagi. Dan besok, aku akan memastikan itu sah. Hukum tidak pernah berteriak. Pagi itu, rumah terasa asing. Bukan karena berubah bentuk, tapi karena suasananya. Tidak ada lagi suara keras. Tidak ada lagi langkah dominan. Yang ada hanya sunyi panjang. Sunyi orang yang tahu waktunya hampir habis. Aku bangun lebih awal. Membuat teh hangat untuk ibu. Duduk bersamanya di kamar. Menunggu air mendidih sambil mendengarkan napasnya yang kini lebih teratur. Ra, kata Nia pelan. Kalau nanti ribut, ibu kuat. Aku tersenyum kecil. Bu, hari ini nggak ada ribut. Ia menatapku ragu. Hari ini, lanjutku, semua orang cuma dengar fakta. Sekitar pukul 9 pagi, bel rumah berbunyi. Aku berdiri. Napasku stabil. Saat kubuka pintu, 2 orang berdiri di luar. Seorang pria berjas rapi dengan map hitam di tangan, dan seorang petugas kelurahan. Selamat pagi, kata pria itu. Kami dari kantor hukum. Atas undangan Ibu Clara. Aku mengangguk. Silakan masuk. Di ruang tamu, ibu mertuaku sudah duduk. Wajahnya kaku. Tangannya mensengkeram ujung kursi. Apa ini? Katanya tajam. Aku duduk di seberangnya. Proses. Pria berjas membuka map. Mengeluarkan beberapa berkas. Suaranya tenang, profesional. Berdasarkan sertifikat kepemilikan sah, rumah ini tercatat atas nama ibu kandung Nyonya Clara, katanya. Dan berdasarkan laporan intimidasi serta bukti rekaman. Bohong, potong ibu mertuaku. Aku menggeser ponsel ke atas meja. Bukti ada. Petugas kelurahan menimpali, kami sudah cek data. Ibu mertuaku berdiri. Kalian semua sudah diatur. Aku menatapnya. Tidak. Ibu yang terlalu lama mengatur. Pria berjas melanjutkan, seolah tidak terganggu. Hari ini, kami menyampaikan pemberitahuan resmi. Ibu diminta mengosongkan rumah ini dalam waktu yang ditentukan. Suani. Aku bisa mendengar detak jam dinding. Ini rumah saya, teriaknya. Petugas kelurahan menggeleng. Bukan, Bu. Kalimat itu sederhana, tapi menghancurkan. Ibu mertuaku menoleh ke ibuku. Tatapannya tajam, penuh kebencian. Kamu senang sekarang? Katanya. Ibuku berdiri perlahan. Tubuhnya masih lemah, tapi matanya tegak. Saya cuma mau hidup tenang, katanya. Di rumah saya. Ibu mertuaku tertawa keras. Histeris. Setelah semua yang saya lakukan. Aku berdiri di samping ibu. Ibu lakukan itu karena ibu mau. Bukan karena kami minta. Tangannya gemetar. Kamu nggak tahu rasanya jatuh. Aku menatapnya lama. Ibu tahu rasanya diinjak. Ia terdiam. Pria berjas menyetop map. Kami beri waktu. Jika ada perlawanan, proses hukum akan lanjut. Mereka pamit. Pintu tertutup. Di ruang tamu, tinggal kami bertiga. Ibu mertuaku duduk kembali. Bahannya turun. Suaranya melemah. Kamu puas, tanyanya. Aku menggeleng pelan. Aku selesai. Ia tersenyum pahit. Kamu kejam. Aku menatapnya tanpa emosi. Aku anak yang bangun. Hari itu berlalu pelan. Ibu mertuaku mengemasi barang-barangnya. Tidak banyak. Sebagian besar rumah ini memang bukan miliknya. Aku membantu ibu duduk di teras. Angin sore menyentuh wajahnya. Bu, katanya pelan. Ibu nggak nyangka. Aku menggenggam tangannya. Aku juga. Menjelang maghrib,
Ibu mertuaku berdiri di depan pintu dengan satu koper. Ia menoleh sekali lagi. Suatu hari kamu bakal nyesel, katanya. Aku mengangguk. Mungkin. Pintu tertutup. Untuk pertama kalinya sejak aku datang, rumah itu benar-benar sunyi. Sunyi yang tidak menekan. Sunyi yang memberi ruang. Ibuku menarik napas panjang. Dadanya naik turun pelan. Ra, kata Nia Lairi. Ibu, berdiri lagi. Aku memeluknya. Di dalam pelukan itu, aku tahu. Yang pergi hari ini bukan cuma satu orang. Yang pergi adalah ketakutan. Setelah rumah ini diam. Rumah yang kembali tenang ternyata tidak langsung terasa hangat. Ada Jida. Ada ruang kosong yang ditinggalkan suara bentakan, langkah keras, dan napas yang selama ini ditahan. Di hari-hari pertama setelah ibu mertuaku pergi, aku sering terbangun dini hari, bukan karena mimpi buruk, tapi karena tubuhku belum terbiasa dengan ketenangan. Pagi itu aku duduk di ruang tamu, memandangi lantai yang sudah lama tidak kupandangi dengan tenang. Ibu masih tidur di kamar. Aku membiarkannya. Untuk pertama kalinya, ia tidak harus bangun lebih pagi dari siapapun. Aku menyeduh kopi. Rasanya pahit, tapi jujur. Telepongku berjuta. Pesan dari suamiku. Kamu beneran ngusir ibu? Aku menatap layar lama. Pertanyaan itu dingin. Tidak ada. Apa kabar ibu? Tidak ada. Kamu baik-baik saja. Aku membalas singkat. Aku memulangkan beliau ke tempat yang memang bukan rumah ibuku. Beberapa menit kemudian, teleponku berdering. Aku tidak mengangkat. Bukan karena marah. Aku cuma belum siap menjelaskan sesuatu yang seharusnya sudah lama ia lihat sendiri. Siang hari, ibu keluar kamar. Rambutnya disaiseropi. Ia mengenakan baju bersih berwarna biru muda. Tidak istimewa, tapi berbeda. Wajahnya lebih hidup. Kamu belum sarapan? Tanyanya. Aku tersenyum kecil. Nanti. Ia duduk di kursi yang dulu jarang ia pakai. Kursi yang selalu ia hindari karena dianggap bukan tempatnya. Sekarang ia duduk di sana tanpa ragu. Aneh ya, Ra, katanya. Rumahnya sama, tapi rasanya beda. Aku mengangguk. Karena sekarang rumah ini nggak marah. Ia tertawa pelan. Tawa yang tidak hati-hati. Aku menatapnya lama. Ada perasaan bersalah yang belum pergi. Aku anak yang pulang terlambat. Anak yang percaya semuanya baik-baik saja hanya karena jarak. Bu, kataku pelan. Maaf. Ia menggeleng cepat. Jangan. Tapi. Ibu nggak mau kamu minta maaf, katanya lembut. Ibu mau kamu hidup. Kalimat itu menamparku pelan. Sore harinya, tetangga mulai berdatangan. Tidak ramai. 1-2. Mereka membawa buah, membawa senyum canggung, membawa kalimat yang selama ini ditahan. Ibu sabar banget ya selama ini, kata seorang ibu. Ibuku hanya tersenyum. Tidak membela. Tidak membongkar. Aku melihat satu hal penting. Orang yang terlalu lama diinjak, seringkali tidak ingin balas menjelaskan. Mereka cuma ingin berhenti sakit. Malamnya, suamiku akhirnya datang. Ia berdiri di depan pintu lama sebelum mengetuk. Wajahnya koku. Ragu. Aku membukakan pintu. Kami saling menatap. Ibu kemana? Tanyanya. Aku menjawab tenang. Ke tempat aman. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Aku menghela napas. Karena tiap aku coba, kamu bilang aku lebay. Ia terdiam. Kami duduk berhadapan. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Kamu tahu nggak? Kataku, ibu kamu injak ibuku di kamar mandi. Wajahnya memyekat. Kamu tahu nggak? Lanjutku, rumah ini dibeli dari uang ibuku. Ia menggeleng pelan. Kamu tahu nggak? Suaraku menurun. Aku kumpulin bukti bukan karena aku licik. Tapi karena aku tahu, kalau aku teriak, kamu akan minta aku sabar. Ia menunduk. Aku salah, katanya akhirnya. Aku mengangguk. Ayah. Ia menatapku. Terus kita gimana? Pertanyaan itu berat. Aku berdiri. Kita pelan-pelan. Malam itu, aku tidur di rumah ibu. Bukan karena menjauh.
Tapi karena aku memilih tempat di mana aku tidak harus waspada. Hari-hari berikutnya berjalan sederhana. Aku mengurus dokumen rumah. Memastikan semuanya sah atas nama ibu. Aku menemani ibu kontrol ke dokter. Berat badannya naik sedikit. Tidurnya lebih nyenyak. Suatu sore, ibu berdiri di depan cermin lama di kamarnya. Ibu kelihatan tua ya, katanya. Aku mendekat. Ibu kelihatan hidup. Ia tersenyum. Ra, katanya tiba-tiba. Ibu nggak dendam? Aku tahu. Dendam kapik lanjutnya. Ibu cuma pengin napas. Aku memeluknya dari belakang. Di momen itu aku sadar. Keadilan tidak selalu tentang menghancurkan yang salah. Kadang, keadilan cuma tentang memberi ruang bernapas pada yang benar. Malam menjelang. Rumah kembali sunyi. Tapi kali ini, sunyi itu tidak menekan. Sunyi itu pulang. Ibu berdiri di rumahnya sendiri. Pagi itu, ibu bangun lebih dulu dariku. Aku tahu karena suara langkahnya terdengar dari dapur. Pelan, hati-hati, tapi tidak ragu. Langkah orang yang tidak lagi takut mengganggu siapapun. Aku keluar kamar dan menemukannya sedang menyapu lantai. Bu, kataku kaget. Nanti awa. Biar aku. Ia menoleh dan tersenyum. Ibu pengin. Tidak ada nada terpaksa. Tidak ada wajah menahan. Ia menyapu bukan karena takut dimarahi, tapi karena ia ingin rumahnya bersih. Rumahnya. Aku duduk di kursi makan, memperhatikannya. Untuk pertama kalinya, aku melihat ibuku melakukan hal sederhana tanpa bayangan siapapun di belakangnya. Setelah selesai, ia duduk. Menuang teh. Tangannya sedikit gemetar, tapi wajahnya tenang. Ra, kata Nia. Ibu mimpi aneh semalam. Mimpi apa? Ibu mimpi berdiri di depan pintu rumah ini. Sendirian. Tapi pintunya kebuka. Aku menelan ludah. Terus, ibu masuk. Dan gak ada yang teriak. Aku tersenyum. Itu bukan mimpi, Bu. Ia mengangguk. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak jatuh. Hari itu aku harus kembali ke rumahku sendiri. Rumah yang selama ini kutinggalkan bukan karena tidak peduli, tapi karena aku belum tahu caranya berdiri tanpa menyakiti siapapun. Sebelum pergi, aku memastikan semua kunci rumah ibu sudah diganti. Namanya tercetak jelas di sertifikat yang kini kusimpan rapi. Ibu aman, kataku. Ia menggenggam tanganku. Kamu juga harus aman, Ra. Aku mengangguk. Dalam perjalanan pulang, pikiranku penuh. Bukan oleh marah. Bukan oleh dendam. Tapi oleh satu pertanyaan yang lama kuhindari, hidup seperti apa yang ingin kujalani setelah ini? Di rumah, suamiku menungguku. Ia duduk di ruang tamu. Tidak menyalakan televisi. Tidak memegang ponsel. Seperti orang yang sedang menunggu vonis. Kamu dari ibu? Tanyanya. Ayah. Gimana keadaannya? Lebih baik. Ia mengangguk. Lalu diam lama. Aku minta maaf, katanya akhirnya. Bukan cuma soal ibu. Tapi karena aku lama nggak lihat. Aku duduk di seberangnya. Maaf itu penting. Tapi berubah lebih penting. Ia menatapku. Kamu mau pisah? Pertanyaan itu berat. Tapi aku tidak panik. Aku mau jujur, kataku. Aku capek jadi orang yang selalu diminta ngerti. Ia menunduk. Aku nggak minta kamu milih aku atau ibumu. Lanjutku. Aku cuma minta kamu berhenti menutup mata. Ia menghela napas panjang. Aku perlu waktu. Aku mengangguk. Aku juga. Malam itu kami tidur di kamar yang sama, tapi dengan jarak yang jujur. Tidak ada drama. Tidak ada tangisan. Hanya dua orang dewasa yang sedang belajar melihat ulang hidupnya. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Aku bolak-balik mengunjungi ibu. Membawakan makanan. Menemani sore. Kadang kami hanya duduk tanpa bicara. Suatu sore, ibu berdiri di halaman rumah. Menyiram tanaman yang dulu sering ia rawat diam-diam. Ibu mau nanam bunga lagi, katanya. Kenapa? Biar rumah ini hidup, jawabnya. Aku membantu menggali tanah. Tangan kami kotor. Tapi hati kami ringan. Ra, katanya tiba-tiba.
Ibu bangga. Aku terdiam. Kata itu sederhana, tapi lama tidak kudengar. Bukan karena kamu ngelawan, lanjutnya, tapi karena kamu jaga dirimu. Aku menunduk. Dadaku sesak. Di momen itu aku sadar. Aku tidak menyelamatkan ibuku sendirian. Ia juga menyelamatkanku, dari rasa bersalah yang tidak perlu, dari takut menjadi anak durhaka hanya karena berani bersuara. Beberapa minggu kemudian, ibu mertua tidak pernah kembali. Tidak menghubungi, tidak mengancam. Seperti bayangan yang akhirnya lelah mengejar. Dan rumah itu, rumah ibuku, kembali berdiri sebagai rumah. Bukan arena kuasa. Bukan tempat bertahan hidup. Suatu malam, sebelum pulang, aku berdiri di depan pintu rumah ibu. Ia berdiri di belakangku. Kunci saja, katanya. Aku menggeleng. Ibu di rumah sendiri. Nggak perlu dikunci dari siapapun. Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum itu utuh. Aku melangkah pergi. Dan di langkah itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Martabat tidak perlu dibela dengan teriak. Tidak perlu dengan tamparan. Cukup dengan keberanian untuk berdiri, dan tidak mundur lagi.